Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, kita akan belajar tentang bacaan panjang hukum mad. Ini ada di pasal ke-10 halaman 33. Nah, Mbak Inadia, kalau kita belajar mad, huruf pemanjang itu ada 3. Nih, tak gedein ya. Huruf pemanjang, huruf yang menyebabkan dibaca panjang itu 3. Ada alif, ada wawu, ada iya. Jadi kalau ditanya, ada berapa huruf pemanjang? 3. Apa? Alif, waw, iya atau awaya. Ayawa, awaya, gak apa-apa aja. Yawaya, yawa'a. Pokoknya alif, waw, iya. Jadi maksudnya, kalau ada huruf pemanjang, ya ada yang menjadi panjang. Nah, yang jadi panjangnya ini nih ya. Nah, tak gedein lagi, kita coba. Nih, ya huruf pemanjang. Nah, tuh lihat ya. Tadi kan huruf pemanjang itu ada 3. Ada alif, ada waw, ada iya. Kapan jadi panjang? Kalau ketemu jodohnya tuh. Huruf berbaris fathah, baru panjang apabila dikasih alif. Nah ini alif ini tadi ya. Huruf doma, berbaris doma, di doma. Bila panjang ketemu dengan waw mati. Tuh. Ya ini waw. Waw mati. Ya. Kenapa alif nggak disebut mati? Karena alif udah huruf mati. Huruf hidup adalah hamzah. Ini waw. Kemudian yang ketiga adalah apabila berbaris kasroh di bawah ini ketemu dengan ya mati itu. Gila. Inilah yang dikatakan mad tobi'i. Mad Betul nih. panjang ya, tobi'i tabiat. Tabiat maksudnya apa sih? Orang yang punya tabiat benar nggak mungkin lah bacanya kepanjangan gitu. Jadi biasa dikatakan panjangnya biasa-biasa saja. Atau dikatakan juga mad tobi'i panjangnya cuma 1 alif atau 2 ketukan, 2 harokat. Nah, kalau nggak ngerti mad badan ini, kesananya nggak bisa. Karena ini dasar. Dasar pertama ini harus dipahami apa itu mad tobi'i, apa itu bacaan panjang, mad bacaan panjang. Kenapa dibaca panjang? Karena ada huruf pemanjangnya. Huruf pemanjang ada 3, ada alif, ada waw, ada iya. Kapan jadi panjang? Kalau ketemu jodohnya, pasangannya. Pasangan fathah dengan alif, pasangan domah dengan waw mati, pasangan kasroh dengan ya mati. Fathah dengan alif, domah dengan waw mati, kasroh dengan ya mati, itulah disebut mad tobi'i. Sampai di sini gimana? Jelas apa terlalu cepat saya menjelaskan? Fathah gitu. Boleh Pak Ustadz. Boleh-boleh apa? Saya tanya lagi. Paham. Ada berapa huruf pemanjang? Ada berapa huruf pemanjang? Ada 3 Pak Ustadz. Apa aja? Alif, waw, ya. Kapan panjang? Karena apabila dia ketemu dengan jodohnya. Jodohnya kayak Nadia itu suamimu siapa namanya? Bakri. Bakri. Nadia sama Bakri itu jodohnya. Nadia sama Ari bukan jodohnya. Nggak boleh macam-macam. Kalau Nadia sama Bakri, cium-cium kening, apapun silakan. Kata itu istrinya. Oke? Paham ya? Oke, ya Pak Ustadz. Jadi kalau patah ini dengan alif baru panjang. Tapi nanti kalau patah dengan wawu mati bukan mad. Patah dengan ya mati bukan mad. Nanti ada hukum lain. Misalkan ini patah, nih. Baris fathah, ini fathah. Dengan wawu mati itu. Nggak jodoh dia. Fathah dengan ya mati, nggak jodoh dia. Nah ini ada hukum lain nanti. Kalau fathah dengan wawu mati atau ya mati, ini nanti huruf lin, harful lin, diphthong, ya. Bisa dikatakan yang panjang ini gini. A, bisa ya. Baru jadi panjang kalau ketemu A lagi. A, tuh ya. I, ketemu I lagi. I, U, gitu juga. Tapi kalau A dan I tak panjang. I, A dan U nggak tak panjang, jadi AU. Gitu, au. Ya, inilah yang dikatakan huruf lin. Nah, bahan dasar mad tobi ini harus dipahami dulu. Jadi mad tobi itu bacaan panjang yang berapa panjangnya? 2 harokat. Atau 1 alif. 2 sholat subuh. ketukan. Sholat subuh berapa? Sholat subuh 2. berapa? Dua 2. apa? 2 Dua rakaat. apa? 2 rakaat ya. Kalau ini dua apa? 2 apa? 2 harokat. Harokat ya, jangan bilang 2 rakaat. Panjangnya 2 rakaat, bukan rakaat itu sholat subuh. Harokat. Harokat, jangan kebalik ya. Sering saya Iya. menemukan ibu-ibu bilangnya dua rakaat. Sholat subuh dong 2 rakaat mah. 2 harokat. Harokat itu 2 baris, 2 ketukan ya. Kalau nada itu kan nada ketukan, nada-nada gitu, nada-nada indah. Nah, kalau kalian sudah paham apa itu mad tobi'i, apa bacaan panjang, kesananya gampang untuk membahas yang lainnya. Misalnya, kita akan membahas yang lain ya. Ini kan hukum mad. Mad itu dibagi, ada mad tobi'i, ada mad far'i.
Par'i itu artinya cabang. Cabang, par'i, par'un, cabang. Pohon ada banyak cabang-cabangnya toh. Pohon mangga, Mbak Nadia, Ya, Pak Ustadz. pohon mangga sama seperti kelapa enggak? Kelapa Tak, berapa? Kelapa berapa cabangnya? tak ada cabangnya. Tak ada cabangnya, tak ada cabang. Kalau tapi suka ada, ya itu kalau ada mungkin kekecualian ya. Ada pernah saya lihat kelapa yang ada cabangnya. Tapi umumnya nggak ada cabang. Kayak pohon pinang ya, Kayak pohon pohon pinang. Ya. pinang satu ya gitu. Nah sementara beda dengan pohon mangga ya, pohon mangga, pohon jambu. Nah ini banyak cabang gitu. Nah ini par'i itu cabang. Jadi maksudnya mad yang cuman panjangnya satu alif adalah mad tobi'i. Dah dari mad tobi'i ini ada mad par'i. Cabang-cabang dari istilahnya sih kalau cabang ya pengajian kita di Cigombong ada Ari. Cabangnya di Taiwan ada Mbak Wanti. Di Ambon ada Mbak Nadia. Di Hong Kong ada Bu Rehan. Gitulah cabang-cabang lah gitu ya. Pengembangan. Nah, mad ini ada ada cabangnya. Dari yang matobi ini tadi. Makanya kalau nggak ngerti matobi kesananya bingung nih ya. Par'i cabang maksudnya apa sih nih? Pengembangan dari matobi itu bisa menjadi 13. Tuh. Yang pertama nanti kalau matobinya ketemu hamzah. Matobi itu. Berapa panjangnya? 5 harokat. Apa contohnya? Ja'a, su'a, si'a, sama a ini tuh. Matobi. Saya agak cepat dulu, nggak apa-apa nanti pelan-pelan ya. Yang penting ini kita bicara bahwa mad itu dibagi 13 cabang. Tuh, ada yang membagi 14 nanti sama aja. Nah, yang pertama adalah mad wajib mutasil. Terjadi apabila matobinya ketemu hamzah. Kedua, mad jaiz munfasil. Apabila matobinya ketemu hamzah di lain kalimat. Ini satu kalimat. Tuh. Ketiga, mad arid sukun. Kalau matobinya ketemu satu huruf hidup dihentikan. Judulnya matobi semua. Mad badal. Tuh ya, mad badal ya. Jadi baris berdiri adanya di alif. Ini dua hamzah dibuat satu sebetulnya. Jadi saya jelaskan. Kemudian mad iwad, dua patah dibaca satu jika dihentikan. Panjangnya sama seperti mad tobi'i. Tuh. Mad lazim musaqal kalimi. Ini mad tobi'i bertemu huruf bertasydid. Waladhdallin. At-tammatu. As-sakhatu. Bingung? Nggak apa-apa. Ini gambaran aja bahwa mad itu dibagi dua. Satu ada mad tobi'i, dua ada mad par'i. Mad par'i itu dibagi 13 ini ya. Ada juga nanti mad lazim harfi musbah. Itu ya kayak alif lam mim ha mim nanti dijelaskan. Ada juga mad lazim muhaffaf harfi. Ada juga nanti mad layin, ada juga mad silah. Mad silah nanti dibagi dua. Ada mad silah qasirah, mad silah tawilah. Ada mad parku, ada mad tamkin. Artinya mad-madan ini yang harus dipahami yang pertama adalah mad tobi'i dasarnya. Dasar menjadi panjang. Pemanjang ada 3 hurufnya, ada alif, waw, dan iya. Kapan menjadi panjang? Apabila nanti ketemu siapa? Apa mad tobi'i ketemu hamzah? Apa mad tobi'i ketemu alif? Apa mad tobi'i ketemu huruf bertasydid? Apa yang lainnya? Nah, sampai di sini dulu. Nah, ini pengertian mad-madan ya. Mad. Jadi yang kau harus cerna pertama adalah hukum mad ini bahwa mad dibagi dua. Ada mad tobi'i, ada mad par'i. Mad tobi'i unsurnya, komponennya ada 3. Jadi mad tobi'i kalau ada huruf pemanjang alif, waw, dan iya. Kapan jadinya? Kalau ketemu jodohnya. Fathah dengan alif, ya, kasroh dengan ya mati, domah dengan waw mati, itulah mad tobi'i. Nah, mad tobi'i ini nanti menjadi 13 cabang dari mad par'i ini. 13 nama yang semua unsur-unsurnya ada unsur mad tobi'inya. Gitu. Nah, untuk menjelaskan satu-satu nanti poin-poinnya dijelaskan. Nah, sekarang itu membaca bagan ya, membaca bagan. Aku belum ngerti Pak Ari, enggak apa-apa. Itu pengertian yang harus dicerna bahwa bacaan panjang itu mad. Mad dibagi 2, satu ada mad tobi'i, kedua ada mad par'i. Mad tobi'i yang panjangnya cuma 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Kapan terjadi? Kalau ketemu jodohnya, pasangan fathah dengan alif, kasroh dengan ya mati, domah dengan waw mati. Sedangkan mad par'i itu cabang, pengembangan dari mad-mad itu. Nah, sebelum ke sana kita jelasin dulu ya nih. Sedikit-sedikit saya baca secara perlahan. Kalau tadi kan ngebaca bagan itu ya, nggak ngerti nggak apa-apa. Karena nanti dijelasin di sini. Nah, hukum mad. Apa itu mad? Mad ialah memanjangkan bunyi sesuatu huruf yang dipanjangkan dengan huruf mad. Huruf mad ada 3, yaitu alif, waw, iya, atau awaya, atau yawa'a, apa aja deh. Pokoknya alif, waw, dan iya 3 huruf ini.
Bisa juga kalau dalam bahasa Arab ini namanya huruf ilat, huruf penyakit. Karena bagi orang Arab kalau ada huruf ilat ini susah bacanya. Huruf ilat, huruf penyakit. Sesuatu huruf mad dibaca mad bila huruf tersebut diiringi dengan sesuatu huruf mad. Misalnya, alif mati sesudah huruf berbaris patah tuh ya. Huruf berbaris patah dengan alif. Ini bahasanya bahasa agak ini. Kalau bahasa saya, mad tobi patah dengan alif. Ya, huruf berbaris patah dengan alif. Mad tobi huruf berbaris domba dengan waw mati. Huruf berbaris kasroh dengan ya mati. Ini ya yang menjadi mad. Apa itu mad tobi? Bacaan panjang. Kenapa dibaca panjang? Karena ada pemanjangnya. Nah, kalau dia nih, berbaris patah tuh. Berbaris patah dipanjangkan dengan alif. Patah. Ini fathah namanya. Kalau berbaris doma dengan waw mati. Itu doma. Dengan waw mati. Kalau berbaris kasroh, ini kasroh di bawah dengan ya mati. Kok nggak ada sukunnya? Ya mati nggak pakai sukun. Udah seperti itu, ya mati. Pokoknya ya mati. Ya yang dimatikan, jadi panjang. Nah ini, jadi kalau dibilang apa itu mad tobi, ya bacaan panjang. Kenapa dibaca panjang? Karena ada pemanjangnya. Pemanjang dan yang menjadi jodohnya, yang jadi pasangannya. Karena kalau tidak pasangan bukan mad, ya. Nah, ini tuh. Sampai di sini. Ada pertanyaan dulu sampai mad tobi. Kalau nggak paham saya jelasin ulang. Kalau matobi saya sedikit-sedikit ada paham Pak Ustaz. Nggak ada yang ditanya. Mana ya? Mad asli, ini mad asli. Ya, patah dengan alif, domah dengan waw mati, kasroh dengan ya mati itu mad tobi ya. Ini mad tobi ini. Fathah dengan alif, domah dengan waw mati, kasroh dengan ya mati. Kenapa patah nggak disebut alif mati? Karena alif sudah mati ya. Karena yang hidup itu ada bukan alif, sebetulnya hamzah. Kalau waw harus waw mati. Kalau wawnya hidup nggak jadi mad. Ianya mati gitu ya. Baik, kalau memang nggak ada pertanyaan saya teruskan dulu ya. Nanti kau bertanya ya. Kalau tak paham nanti kau bertanya. Iya. Nah, mad ada dua macam. Pertama ada mad asli atau yang disebut mad tobi'i. Kedua ada mad bar'i. Apa itu mad asli? Nih, tak kecilin sedikit. Mad asli atau mad tobi'i sama aja sebetulnya mad asli sama mad tobi'i. Cuman kita bedakan karena biasanya kalau mad asli itu patah berdiri adanya selain di alif dan di hadomir. Kalau mad tobi'i sudah ada pemanjangnya. Tapi sebetulnya itu juga sama aja mad asli mad tobi'i itu juga karena panjangnya sama. Ya. Mad asli atau mad tobi'i ialah alif mati sesudah huruf berbaris fathah. Waw mati sesudah huruf berbaris domah. Ya mati sesudah huruf berbaris kasroh. Bahasanya agak seperti itu. Kalau bahasa saya, mad tobi'i adalah huruf yang berbaris fathah dipanjangkan dengan alif. Huruf yang berbaris domah dipanjangkan dengan waw mati. Huruf yang berbaris kasroh dipanjangkan dengan ya mati. Itulah mad tobi'i. Mad tobi'i itu tetap mad tobi'i selama tidak ada hal lain. Ya, yang kesemuanya nomor 1 dan 3, 1, 2, 3 ini tidak menghadapi apa? Nah, tidak menghadapi pertama, kalau ketemu hamzah, tuh hamzah atau alif, mad tobi'inya berubah nama menjadi mad wajib, mutasil, dan mad jaiz munfasil. Kedua, apabila mad tobi'inya ketemu huruf bertasid, bukan mad tobi'i lagi. Mad tobi'inya berubah menjadi mad lazim mustaqbal kalimi. Ketiga, mad tobi'inya ketemu satu huruf berhenti diwakafkan, dihentikan. Bukan mad tobi'i lagi, tapi menjadi mad arid sukun. Dengan kata lain, tidak akan paham mad badan yang lain kalau mad tobi'i tidak paham. Karena dari sini sumbernya. Mad tobi'i ketemu hamzah, mad wajib mutasil. Mad tobi'i ketemu huruf bertasid, mad lazim mustaqbal kalimi. Mad tobi'i ketemu satu huruf hidup dihentikan, mad arid sukun. Aku bingung. Nah, sampai sini, nih ya, tuh. Contohnya. Tuh ya. Seperti ini, contoh. Kola, baca. Sekejap Pak Ustaz, di saya tak ini ya. Tak ada gambarannya. Sudah. Sudah Pak Ustaz. Baca. Kola, ya. Kola. Kola. Nah, tak gedein dulu ya, biar jelas. Biar jelas tak gedein dulu. Nah ini. Yuk baca. Sudah. Kola. Apa hukumnya? Mad tobi'i. Kenapa mad tobi'i? Fathah ketemu alif. Fathah ketemu alif. Fathah ketemu alif. La-nya? La-nya kosar ya. Kosar. Baca ini. Daro. Daro. Hukumnya? Mad tobi'i. Kenapa mad tobi'i? Fathah ketemu alif. Fathah ketemu alif. Ro-nya?
Kosar. Kosar. Kitabun. Taknya? Kitanya matobi'i. Kalau kinya Bunnya? kosar. Kosar. Bunya Kemudian? bunya kosar. Bunnya kosar. Kitabun. Yakulu baca. Iya. Tak kelihatan di saya, Pak Ustaz. Tak kelihatan. Ah, Digeser-geser. hanya di. Oh, Ini oke. gede ini. Saya gedein Yakulu. nih. Sudah Ini Pak Ustaz. saya sampai. Yaku. Yakulu nih. Yakulu. Tak geser-geser. Nah, Yakulu. yakulu. Apa hukumnya? Yakulu. Ianya kosar. Ah, Kunya matobi'i kenapa karena matobi? Kenapa matobi ini? doma ketemu wau mati. Doma ketemu, ketemu wau mati ketemu ya, doma Iya. ketemu. Kemudian yasumu hukumnya. Yasumu matobi'i. Kenapa mati Kos. bu i? Karena doma ketemu wau. Doma huruf yang Ketemu berbaris wau doma mati. ketemu wau mati. Kemudian kila. 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 Oh, matobi'i Pak Ustaz. Kenapa matobi? Kasro ketemu ya mati. Ya, huruf yang berbaris kasroh ketemu ya mati. Begitu ya, gampang kan matobi. Nah ini dasar. Kalau matobi nggak ngerti tuh, ya biu. Baca. Sengaja. Ya biu. Apa hukumnya? Ya matobi'i. Kenapa ya matobi? Kasro ketemu ya mati. Ya, ini kasrohnya ya bi kasroh ini ketemu ya mati ya bi. Rahimu baca. Rohimu Rahimun. matobi'i. Rahim. Rohimun Ah, hukumnya matobi'i. kenapa? Kasro ketemu ya mati. Kasroh ketemu ya mati. Kabirun baca. Kabiron Kabirun. matobi. Oh, Kabirun. kabiron Hukumnya matobi'i. kenapa? Kasro ketemu ya mati, Bos. Ain azizun baca. Azizun. Hukumnya Azizun matobi'i. kenapa? Kasro ketemu ya mati. Gampang ya matobi itu. Itulah Iya. matobi itu setiap huruf berbaris patah dengan alif, berbaris domah dengan waw mati, berbaris kasroh dengan ya mati. Itulah matobi. Matobi itu berapa panjangnya? Satu alif atau dua harokat, dua ketukan. Iya, bisa dipahami. Alhamdulillah, udah pinter. Tadi sudah dijelaskan bahwa mad itu bacaan panjang. Mad itu ada dibagi dua. Satu matobi, keduanya mad par'i. Mad tobi'i itu ya yang panjangnya cuma satu alif atau dua harokat. Mad tobi'i. Kapan berbaris patah dengan alif, berbaris kasroh dengan ya mati, berbaris doma dengan waw mati, itu mad tobi'i. Nah, dari mad itu ada yang par'i, ada cabang. Cabangnya terbagi 13. Kita jelaskan satu persatu ya. Satu mad par'i ini adalah mad wajib muttasil. Nggak usah dikolak-kolakkan. Mad wajib muttasil. Nggak usah. Mad wajib muttasil walaupun mati ya. Nah, mad wajib mutasil itu apa? Mad wajib mutasil ialah setiap mad tobi'i itu. Makanya saya bilang, kalau nggak ngerti mad tobi'i susah. Setiap mad tobi'i dari satu kalimat menghadapi hamzah pada kalimat itu juga. Berapa panjangnya? 5 harokat. Apa contohnya nih? Ja'a. Ngerti nggak yang aku jelasin? Udah paham belum? Iya Pak Ustadz, ini dulu terangkan dulu. Enggak. Tak paham juga nanti saya tanya. Kalau kau udah paham, udah nggak aku jelasin lagi. Gitu kan? Ya. Tentang apa Pak Ustadz? Ini contohnya ya. Ja'a. Nih ya. Ja'a. Oh ini tadi Mbak Rahma Mbak Wanti ada jelasin ya. Kalau tak salah sih. Asalnya nih, asalnya iya. kan matobi gini. Tuh ya. Matobi toh. Matobi i. Nah, matobi i yang bertemu dengan hamzah. Asalnya matobi i kan. Matobi ketemu hamzah satu kalimat. Tuh. Ada alisnya. Inilah jadi mad wajib muttasil. Gitu. Paham? Setiap matobi bertemu hamzah satu kalimat. Kalimat itu, aku nggak ngerti kalimat. Kalimat itu dalam bahasa Indonesia kata. Kata dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab kalimat. Kumpulan kata-kata dalam bahasa Indonesia kan kalimat. Kalau dalam bahasa Arab, kumpulan kalimat-kalimat itu nanti jumlah. Jumlah mufidah, jumlah yang berfaedah. Nanti ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah, jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il.
pekerjaan dan yang mengerjakan. Aku bingung, nggak apa-apa. Udah nggak usah, anggap aja jangan lalu ya. Nah, nanti kita belajar bahasa Arab dikit-dikit. Nah ini sekali lagi jaa, jadi hukumnya mad apa tadi? Jaa mad wajib. Mad wajib apa? Mutasil. Kalau mad wajib. Muttasil tuh nyambung. Muttasil. Ini nyambung tuh. Nyambung satu gabungan. Tuh ya. Jaa. Tuh. Mad tobi'inya satu kali kata, satu kalimat, hamzahnya satu kalimat tuh, satu gabungan tuh. Ya, mad wajib mutasil mad tobi ketemu hamzah, satu kelompok, satu kalimat, satu gabungan. Bisa dipahami sampai sini? Iya Pak Ustadz. Apa ya? Iya, ini kan Pak Ustadz cakap yang ini ini kan matobi ketemu. Cakep ya, cakep apa ganteng? Terangkan cakep. Bukan cakep ya, cakep. Cakep tuh ngomong ya. Iya. Apa? Ini sama ada apa? Sama asa itu kan kosar. Manya itu matobi'i. Matobi'i. Karena matobi'nya ketemu hamzah dijadikan mat wajib mutasil. Alhamdulillah. Paham ya? Iya, alhamdulillah. Jangan ketukar ya. Kalau wajib mutasil. Karena ittisal nyambung. Mutasil. T-nya 2. Mutasil. Ya, kalau jaid nanti munfasil, pisah. Mutasil. Tuh. Binaa. Iya. Binya kosar, nanya matobi'i. Karena matobi'nya ketemu hamzah. Karena ketemu hamzah jadi mat wajib mutasil. Tandanya ada apa? Karena apa matobi'i ketemu. Panjangnya Pak Ustadz. Tandanya ada apa? Tandanya ada apa? Kamu pernah melihat fathah. Kamu pernah lihat foto Pak Adi nggak di profilnya? Ada Pak Ustadz, ganteng. Bukan. Di dagunya ada apa tuh? Tai lalat Pak Ustadz. Itu salah satu. Ini ada tandanya apa maksudnya? Oh, iya. Apa? Tanda iya. Fathah. Iya, ini kayak alis nih, patah panjang tuh ya. Fathah 5 harokat. 5 kotok, 5 harokat. Nah, 5 harokat. Ya, pinter kau, pinter ya. Nah, sekarang B-nya jadi B-nya kosar, nanya matobi'i. Karena matobi'nya ketemu hamzah. Kalau matobi'i ketemu hamzah dinamakan mat wajib mutasil. Pinter. Matobi ketemu hamzahnya gimana? Ya Pak Ustadz. Matobi ketemu hamzahnya kenapa? Gimana bertemunya? Matobi'i ketemu hamzahnya di satu kalimat. Jangan lupa satu kalimat. Iya, Pak Ustadz. Satu kalimat, satu gabungan. Mungkin orang bingung ini kalimatnya mana. Kalau kalimat kan saya pergi ke pasar itu kalimat ya. Tapi dalam bahasa Arab saya itu kalimat. Saya itu pergi itu beda ya. Saya pergi ke pasar itu jumlah nantinya. Jadi ini kalimat ya. Kalimat itu dalam bahasa Indonesianya kata gitulah. Biar nggak pusing ya. Gitu. Bahasa Arab ini kalimat. Ibtigha'a, ibnya jadi saya ini kasihin benar lagi. Ibnya ibtigo. I-nya jadi apa? I-nya kosar. Kosar. Banyak ibe jadi kalau ibe tak tahu kosan. Kola. Kola. T-nya? T-nya kosar. Go matobi'i karena ketemu hamzah menjadi mat wajib mutasil. Di mana ketemu hamzahnya segimana? Karena matobi'i ketemu hamzah di satu kalimat. Oke, satu kalimat ya. Karena matobi'nya ketemu hamzah. Matobi'i bertemu hamzah satu kalimat maka menjadi mad wajib mutasil. Cirinya ada apa? Kirinya Pak Ustadz. Iya, cirinya ada apa? Cirinya ada pada tai lalatnya tadi Pak Ustadz cakap. Itu masa. Tai lalat. Ini astagfirullah. Saya menyamakan kalau saya ada, kan ada ini ada 5 harokat tanda garis 5 harokat. Alis panjang ada aja. Masa ada 3 di sini? Maksud saya kalau saya ada tandanya Iya. Kalau ini
lalat. Astagfirullahaladzim. Saya hanya ingin menyamakan prinsip kiri gitu ya. Iya Pak Ustaz. Kayak mohon maaf. Saya cewek cowok. Nah, cowok. Ada cirinya toh? Ada. Ada, pasti kok bisa Mbak Nadia cewek cowok? Cewek. Saya nggak percaya. Nah, kalau nggak percaya, Pak Ustaz. Kalau nggak percaya berarti dokter harus melihat ya. Oke, Pak Ustaz. Kayak kemarin kan terjadi kecelakaan tuh di Cipali ya, di Cipali. Ya, sampai 9 orang meninggal. Tiba-tiba mohon maaf karena terbakar, hangus toh? Kan nggak kelihatan. Nah, dilihat apanya ya, kelaminnya ya, mohon maaf. Iyalah Pak Ustaz. Tapi kalau kita lihat, oh Mbak Nadia, kita udah tahu dari suaranya udah tahu, dari bajunya udah tahu, dari penampilannya udah tahu. Tiba-tiba misalnya mohon maaf, Mbak Nadia kan cewek ya. Tiba-tiba Mbak Nadia rambutnya dipendekin. Jadi laki-laki. Nah, saya salah nggak kalau tiba-tiba saya di belakang Mbak Nadia? Mas mau kemana? Salah nggak saya bilang mas? Tak salah. Tak salah karena pakaian kau tomboy kayak cowok gitu. Nah, itu lain cerita. Tapi kita bicara umum ya. Bicara umum kayak ini. Ini ada tandanya maksudnya. Tandanya madu wajib mutasil itu karena ada alisnya. Tandanya cewek ya kayak gitu. Tandanya cowok ya kayak gitu. Tiba-tiba kalau ada cewek yang menyerupai cowok menyerupai cewek itu salah sendiri. Berarti bencong gitu ya. Dan dalam Islam hati-hati. Orang laki-laki yang menyerupai perempuan yang menyerupai laki-laki la yadkhulul jannah, tidak berhak masuk surga. Jadi kalau jadi perempuannya kalian pakaian perempuan, kalau laki-laki kayak pakaian laki-laki. Ya. Kemudian malaikatu. Mana madu wajib mutasilnya? Malaikatu, lanya. La ini apa? Lanya kosar ya Pak Ustaz. La kosar piye to Mbak? Gimana toh? Lanya madu wajib. Madu wajib dari mana lanya? Apa ya Pak Ustaz? Lanya. Saya nanya kok nanya lagi? Ya tadi ada Mbak Wanti sudah cakap tapi saya lupa. Mbak Wanti memang cakep. Mbak Wantinya nanti. Nah, ini hukumnya ini Mbak ya. Kalau tadi kan mad OBI, kalau ini ada mad aslinya nih tuh. Ya enggak? Nih mad asli, ini mad asli. Oh iya Pak Ustaz. Mad asli yang bertemu hamzah satu kalimat, mad asli sama mad OBI kan sama aja ya. Ini kalau tadi kan mad OBI ini ketemu hamzah, ini mad OBI ketemu hamzah, ini mad OBI ketemu hamzah, ini mad OBI ketemu hamzah. Kalau ini bingung dia, apa Pak Ari, mana mad OBI-nya, nyari mad OBI nggak ada. Adanya mad asli nih. Karena mad aslinya bertemu hamzah satu kalimat sama aja. Ini pun mad wajib mutasil. Karena mad OBI ketemu hamzah maka dikasih alis di atasnya tuh. Tuh, paham? Iya, Pak. Jadi kalau ditanya, apa hukumnya? Mat asli. Kok mat asli? Mat asli mat wajib mutasil. Kenapa mad wajib mutasil? Karena alif ketemu hamzah. Alif ketemu hamzah. Mana alif ketemu hamzah? Lam ketemu hamzah. Karena mad aslinya ini. Berarti karena mad aslinya. Ketemu hamzah. Ya, lam iya, tapi lamnya ini kan ada alifnya, jadi mad asli. Ya, ini jarang orang ini. Tiba-tiba mad wajib mutasil aja, kenapa? Nah ini karena mad asli ini ketemu hamzah. Kan mad asli sama mad tobi sama aja, podo wae itu juga. Wanita sama wadon sama cewek sama aja. Laki-laki sama lanang sama apa? Laki-laki di Ambon apa? Laki-laki Pak Ustadz. Oh, laki-laki tetap. Enggak ada bahasa Ambon laki-laki. Laki-laki ada nyong. Oh, nyong ya, nyong. Nyong Ambon. Kalau di Sunda kan kakak lelaki ya. Gitu ya. Jadi ini mad asli ya. Oke. Kemudian yang ini apa nih? Ulaika. Ulaika U-nya matobi. U-nya matobi. Ulaika. Ulaika. Matobi ya. Ini bukan matobi. Terus. Ini bukan matobi. Bukan matobi. Oh. Ini bukan matobi Pak Ustadz. Bukan. Makanya dibacanya enggak ulaika enggak. Bacanya ulaika. Ini bukan matobi. Ini mempertandakan bahwa alif ini barisnya domah gitu. Ya. Karena kalau alif ini berbaris kasroh pasti ada iya-nya tuh gitu. Jadi maksudnya ini kalau gundul gini ya, kalau gundul nih. Nih. Ini alif ini barisnya apa?
Alif fathah. Doma, karena ada wawu. Doma. Nah, kalau ini misalnya ini ada sini iya. Barisnya apa? Dom. Kasroh. Bingung. Aduh. Nah, kalau ini adanya alif, berarti di sini patah gitu. Fathah. Jadi Oh iya. ya ini kosar bahwa waw ini sebagai pertanda bahwa baris alif ini domah gitu. Nanti dibahas ya dalam kajian sendiri. Nah, ulaika, nah ini mad apa tadi? La-nya. Mat wajib mutasil. Kenapa karena apa? Mat asli ketemu hamzah. Bagus, pinter. Jadi tidak semua mad tobi ya. Di sini mad asli, mad tobi. Iya, mad asli. Pelajaran mad ini ada Mbak Rahma sama Mbak Nadia ya. Jadi kalau sudah belajar sama saya, insya Allah kalian sudah memiliki ijazah lah istilahnya, lisensi. Jadi kau bisa mengajarkan kepada yang lain. Betapa besarnya pahala kalian mendapat, karena kalian sudah dapat ilmu. Justru saya suka sedih, ada orang yang belajar ngajarin orang tapi belum belajar. Itu masya Allah berat pertanggungjawabannya. Karena kita tidak boleh sesat dan menyesatkan orang. Kita harus belajar jangan dari internet, tapi di internet tapi dengan gurunya langsung. Nah, tadi saya katakan kembali bahwa memahami mad far'i ini harus tahu dulu mad tobi'inya dulu. Jadi apapun dasarnya adalah dari mad tobi. Kan tadi Mbak Nadia sudah saya jelaskan bahwa pelajaran mad, belajar panjang itu dibagi dua ya. Satu apa tadi Mbak Nadia? Satu mad tobi'i. Mad tobi'i. Kedua mad. Kedua mad apa ya Pak Ustaz, saya lupa. Nih mad lupa nih. Iya enak. Mad wajib. Apa Rahma? Ini di atas. Mad fir'i. Far'i. Mad far'i. Mad far'i. Coba Rahma baca dulu mad far'i. Kan Rahma ini baru ngegabung ya. Biar Mbak Nadia juga pintar. Coba Mbak Rahma baca teksnya. Mad far'i. Mad far'i. Mad far'i itu cabang ya, dibagi 13. Yeah. Pertama cabang dari mad far'i itu satu apa ini, Rahma? Ini yang mad wajib mutasil. Apa itu mad wajib mutasil? Bacaannya di sini, coba tolong dibaca. Mad wajib mutasil ialah setiap mad tobi'i dari satu kalimat menghadapi hamzah pada kalimat itu juga. Dan panjangnya adalah 5 harokat. Nah, ini memahami teks ini banyak orang yang nggak paham. Kenapa Pak Hari? Coba bahasanya lihat lagi ya. Mad wajib mutasil ialah setiap mad tobi'i dari satu kalimat menghadapi hamzah pada kalimat itu juga. Nah, itu yang bingung. Dulu orang nggak ngerti nyari kalimatnya mana. Contohnya cuma pendek-pendek ini. Nah, ternyata kalimat bermakna di sini adalah kalimat itu kata dalam bahasa Indonesia. Paham? Jadi ini ini kalimat pertamanya. Mad tobi'i toh. Ya. Kemudian hamzah di kalimat itu juga. Ini yang membuat orang nggak paham-paham. Makanya saya sederhanakan. Mad wajib mutasil adalah mad tobi'i ketemu hamzah. Sudah selesai. Kalau memahami ini, teks ini bingung. Karena nyari kalimatnya mana. Dipikir dulu ada orang yang belajar, oh kalimat itu berarti ini ja'a sama bina semua ini kalimat. Bukan. Penggalan-penggalan ini. Gitu ya. Jadi yang dikatakan mad wajib mutasil mad tobi'i ketemu hamzah satu kalimat, satu kata dalam bahasa Indonesianya gitu. Ini ya, ini mad tobi'inya kan ja ketemu hamzah satu kalimat jadi mad wajib mutasil. Tadi saya tanya sama Mbak Nadia cirinya ada apa? Ada tai lalatnya katanya. Saya hanya bilang, Mbak Nadia saya tanya, Mbak Nadia pernah lihat profil foto saya enggak? Iya pernah. Di dagu saya ada apa? Ada tai lalat. Terus saya tanya ini cirinya apa? Cirinya apa tai lalat? Bukan, ini patah panjang gitu ya. Gitu. Ya mungkin karena saya tadi menjelasin ciri saya ada tai lalat di dagunya, berarti ini bukan berarti ada tai lalatnya, ini ada alisnya. Cerita apa ya? Apa-apa. Tadi Mbak Nadia sudah dijelasin. Ja'a, sama'a, bina'a, ibtigo'a, ini semuanya mad wajib mutasil. Termasuk ini tadi, malaikatu. Lanya mad asli, ketemu hamzah satu kalimat, mad wajib mutasil. Ini coba ulaika. Kalau Mbak Rahma mah dengerin aja udah pinter dia, emang nggak apa-apa ya. Iyalah Pak Ustadz. Karena dia butuh
butuh lisensi aja bahwa dia kalau ngajarin orang tidak takut kesalahan karena sudah belajar langsung dengan gurunya. Ya, Mbak Rahma begitu. Nggak ada yang tanyain kan? Iya, Ngerti kan? Pak. Nggak masalah. Belum Pak Ustadz. Tadi saya pun bingung Silakan. pas dia bilang kata baca besar gitu Pak. Makanya saya pengen minta penjelasan dari Pak Ustadz. Kenapa yang juga. bingung? Nah itu yang ulaika. Nah itu U-nya kan tadi saya melihat dengan ini pandangan saya, itu U-nya dalam mata BI ya. Jadi saya kurang iya. Kenapa nggak bisa dibaca panjang Pak? Persis. Ini U ini nanti lihat cetakan. Kok lihat cetakan? Jadi kalau di cetakan Indonesia, ini U-nya nggak ada sukunnya. Tuh, ulaika ini nggak ada sukun nih. Nih bicara. Nah, karena nggak ada sukunnya berarti jangan dibaca panjang. Kenapa nggak dibaca panjang? Karena ternyata waw ini bukan waw mad. Kan tadi ada huruf pemanjang itu kan ada alif, ada waw, ada iya. Nah, waw ini bukan waw pemanjang, bukan waw yang ini. Ternyata ini waw ini hanya membuktikan, hanya menjelaskan bahwa alif ini kalau gundul gitu ya. Kalau orang baca kitab gundul, kitab kan ada kitab gundul tuh. Maksudnya tidak ada sakalnya. Nah, orang akan bisa baca. Pasti ini dibacanya U gitu. Kenapa? Karena ada waw-nya gitu. Jadi waw di sini bukan waw sebagai pemanjang. Waw ini hanya sebagai pertanda bahwa alif ini atau hamzah ini barisnya domah gitu. Dan ini tergantung cetakan. Kalau cetakan Timur Tengah, ini pasti ada sukunnya. Oh, berarti paham. Kalau cetakan Timur Tengah, kalau di atas waw-nya ada sukun, pasti itu yang pendek. Kalau dia panjang, pasti di atas waw-nya tidak ada sukunnya. Misalnya misalnya. Ya'lamuna nih ya. Tuh. Ya'lamuna. Matobi kan? Tuh. Nah, kalau cetakan Indonesia, pasti di sini ada sukun. Karena ini panjang, ini matobi. Tapi di cetakan Timur Tengah ini nggak ada kayak gini tulisannya. Ya, berarti di cetakan Timur Tengah saya baru paham. Oh, yang panjang itu sukunnya nggak ditulis. Yang ada sukunnya ini justru yang dipendek. Ini yang pendek yang ada sukunnya. Cuman masalah ini buku ini nggak jelas nih. Bukunya kemana? Cetakan Timur Tengah apa cetakan Indonesia? Harusnya kan ini kalau cetakan Indonesia di sini nggak ada apa-apanya di sini. Gitu, nggak ada. Kalau misalnya ya Pak ya, kita membaca cetakan Timur Tengah. Dan di situ huruf waw-nya nggak ada tanda bacanya. Terus kita boleh menyebutnya dalam matobi juga. Iya, karena itu bacaan panjang. Oh ya. Ya, matobi. Tapi nanti kalau lihat di cetakan Timur Tengah di awal-awal ada ulaika ala hudan mir rabbihim. Nah, situ U-nya di situ pasti kalau cetakan Timur Tengah di situ ada sukunnya. Tapi di cetakan Indonesia justru nggak ada. Oh, saya baru tahu kalau cetakan Indonesia kalau ada sukunnya itu yang panjang. Kalau nggak ada sukunnya itu yang pendek. Sebaliknya kalau cetakan Timur Tengah, kalau cetakan Timur Tengah ada sukunnya itu yang pendek. Ya ini pendek nih cetakan Timur Tengah nih. Kalau yang panjang itu nggak ada sukunnya. Nanti sebentar kita lihat cetakan Timur Tengah bisa ya. Mbak Nadia bingung nggak? Saya jelasin. Oh, tidak Pak Ustaz. Tidak ya, tidak. Pokoknya ini U-nya pendek aja deh. Nanti kenapa pendek? Kenapa pendek? Karena ini bukan waw-nya bukan waw mad, ya. Bukan waw mad. Ini sebetulnya kalau cetakan Indonesia ini nggak ada bulatnya. Makanya karena nggak ada bulatnya dibaca ulaika gitu. Gimana Rahma? Iya, malam paham. Ya. Nanti kalau belum paham nanti kita lihat ke cetakan Timur Tengah ya, cetakan Indonesia beda-bedanya. Ada kok. Atau di pelajaran saya ada di YouTube saya perbedaan cetakan Timur Tengah sama cetakan Indonesia. Nanti di sana ada. Kemudian ini ulaika nih ya. Tadi laika ini mad apa Mbak Nadia? Kalau Mbak Rahma pasti ngerti ya, nggak apa-apa. Nih, mad apa? Yang mana Pak Ustaz? Nih yang dilengkapi biru. Oh, ini. Mat wajib mutasil. Kenapa mad wajib mutasil? Karena mat asli ketemu hamzah. Satu. Ya Pak Ustaz? Satu. Nih satu nih ada tambahan. Oh, satunya kanya kosar. Bukan, maksudnya matobi ketemu hamzahnya satu kalimat. Oh iya, satu kalimat. Satu kata, satu gabungan.
Tapi betul. kalimat itu jangan dipikirkan kalimat bahasa Indonesia. Kalau kalimat bahasa Indonesia kan kalimat itu kumpulan kata-kata. Saya pergi ke pasar, ibu pergi ke pasar itu kalimat. Tapi kalau dalam bahasa Arab, saya itu anak itu kalimat isim. Ya, gitu. Iya, Pak Ustadz. Kataba menulis misalkan. Kataba itu kalimat fiil, kata kerja. Sini ulaika ya mad wajib mutasil karena matobi ketemu hamzah satu kalimat tuh. Karena mad aslinya ya. Bisa mad asli matobi juga. Kemudian ini as-sarairu. Hukumnya apa? Ada mad wajib mutasilnya enggak? Mad wajib mutasilnya ada. Apa? Ketemu apa? Hamzah tuh apa roh ketemu hamzah. Matobi ketemu hamzah ini rohnya. Matobi ketemu hamzah ya Pak. Satu. Matobi ketemu hamzah di satu kalimat Pak. Satu kalimat itu mad wajib mutasil. Kalau Rahma ada yang nggak ngerti nyundul aja ya. Rahma sebetulnya udah paham gitu ya. Panjang bacanya itu 5 harokat ya Pak? Iya 5 harokat, 5 ketukan. Itu teorinya ya. Kalau dalam praktek lagu kadang-kadang lebih enggak apa-apa. Ulaika ala hudam mir rabbihim gitu. Lebih dikit tapi jangan banyak-banyak. Jadi 5 harokat itu 5 ketukan atau ini sama seperti 2,5 alif. Karena 1 alif nilainya 2 ketukan. 5 harokat, 5 ketukan berarti 2,5 alif. Gitu. Yang ini. Coba Rahma yang nanya Nadia. Yang mana Pak Ustadz? Saya nanya Mbak Nadia. Mbak Nadia. Saya jadi ininya, biar kok nanti tidak kesalahan ngajarin orang. Yuk, su'a. Tanya. Ya, Mbak Nadia itu dibacanya yang dilingkarin Pak Ustadz. Su'a itu baca Mbak Nadia? Ada Sunya itu matobi'i ya Pak? Ya, terus bertemu depannya ada matobi'i karena kasro ketemu doma ketemu mati. Terus ini apa ya, mat wajib mutasil. Iya, karena mat tobi'i ketemu dengan huruf hamzah di satu kalimat. Iya, cirinya? Nah, cirinya? Cirinya Pak Ustadz? Iya, cirinya. Tiralat Pak Ustadz. Pak Ustadz jadi tiralat. Oh iya, cirinya ini bacaannya 5 harokat. Cirinya ada apa ini? Ada tanda garis 5 harokat di atasnya. Ya, kalau saya bilang kayak alis ya, ada alis panjang. Ada alis panjang, ada patah panjang. Nanti alis ini berpengaruh juga. Kalau mad wajib itu alisnya tebel. Kalau mad jaiz nanti alisnya tipis, lebih tipis daripada mad wajib. Su'a ya, kayak gitu. Kemudian ini Rahma ditanya lagi si'anya. Si-nya ya mad wajib mutasil. Karena mad tobi'i ketemu huruf hamzah di satu kalimat. Iya, ciri-cirinya? Cirinya itu karena ada tanda garisnya 5 harokat di atas. Iya, pinter ya Mbak Nadia. Lalu depannya juga sama. Jadi sama juga ya, sama. Jadi begitu. Jadi yang penting kalian baru bisa menjelaskan asal tahu matobinya dulu. Misalnya ya, nih. Ya. Binya apa? Kosar. Kosar. Nanya? Matobi'i. Nah, kalau ketemu hamzah itu jadi lain. Bina. Jadi mad wajib betasil. Bina, iya sama bina. Tapi nanti kalau ketemu alif nanti lain. Itu yang bawah ini nanti mad jaiz munfasil. Baik, kita teruskan ya. Ini. Kalau nggak paham Mbak Nadia ngomong ya, kalau kecepatan ya. Iya, kalau Mbak Rahma udah ngerti. Mad jaiz munfasil. Nih, ingat-ingat ya. Kalau wajib muttasil itu bahasanya. Sering orang ketuker. Wajib itu artinya wajib itu kudu harus. Kayak wajib sholat, harus sholat. Gak sholat berarti kafir. Ya, al-farqu bainal muslim wal kafir as-sholah. Perbedaan orang Islam dan bukan Islam itu sholat. Ada sholat berarti Islam. Kalau nggak sholat berarti kafir. Wajib. Muttasil itu nyambung. Muttasil. Mad wajib. Mad panjang. Muttasil. Ini kau tulis lah ya. Muttasil. Artinya mad panjang. Bacaan panjang. Wajib dibaca panjang. Muttasil karena nyambung. Nyambung apanya nih? Sambung. Nyambung tuh. Ngerti nggak bahasa nyambung, Nadia? Nyambung. Mengerti Pak Ustadz nyambung.
Ya, nyambung. Terus sama gabungan. Inilah. Nih ya, saya selalu melogikan begini. Ini apa Mbak Nadia? Mbak Nadia? Ya, Pak Ustadz. Yang gerbongnya banyak apa nih? Pak Mbak Ustadz Nadia? bikin apa nih? Segi 4, Pak Ustadz. Segi 4. Bukan. Yang sering ada jalannya khusus apa tuh? Jalan khusus. Yang gerbongnya banyak. Bunyinya gimana dia? Ah? Ya. Apa tuh? Kereta ya, Bu. Kereta ya sama ya di Ambon kereta ya. Nih, yang namanya mad wajib mutasil itu Rahma sama Nadia ada di sini nih di gerbong yang sama, di kalimat yang sama. Paham? Ya. Jadi di gerbong yang sama, itu. Ini katakanlah ini kata-kata, katakan kumpulan kata-kata, ya. Nah, kalau mad wajib mutasil, mad tobi ketemu hamzah satu gerbong, satu rangkaian, tuh. Tapi kalau mad jaiz munfasil, nanti mad panjang jaiz boleh. Ini jaiz artinya boleh ya. Panjang boleh, bukan nanti boleh dibaca panjang, munfasil. Kalau tadi mutasil ini mun tuh. Jangan ketukar, munfasil. Munfasil itu misah. Munfasil. Ah, yang mad jaiz munfasil ini kayak kereta ini, Rahmah di sini. Nadia di sini tuh. Jadi tidak satu gabungan, tapi satu kalimat, satu gerbong. Satu gerbong dari Bogor mau ke Jakarta. Tapi Rahmah ada di sini, Nadia ada di sini. Maksudnya mad tobi'inya di sini, tuh. Huruf madnya di sini, di gerbong berikutnya, di beda kata. Paham nggak logika berpikirnya? Kereta ini. Bingung? Ama? Paham, Pak. Paham. Mbak Nadia, paham? Kalau nggak paham ngomong kok. Ini ya Pak Ustadz, nanti kalau tak paham nanti saya dengar aja lah. ini ulang nanti kalau Oke. Ini dulu ya. Ini enggak apa-apa. Tiap orang pemahaman berbeda-beda kemampuan ya. Mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil adalah mad tobi'i bertemu dengan hamzah pada kalimat berikutnya. Tuh, kayak ini kan kepada gerbong berikutnya. Jadi tidak satu gerbong, tidak satu kalimat. Ya, mad tobi'i di satu kalimat, hamzah di kalimat berikutnya. Contoh nih. Tuh ya. Ya. Mad apa tadi ya? Nih ya. Iya, mad tobi'i. Mad tobi'i itu. Ini ketemu hamzah di lain gerbong tuh, di lain kata. Makanya disebut kenapa tulisannya alif? Ini rancu sebetulnya. Harusnya ini nulisnya gini. Ya a, ini ada hamzahnya tuh, harusnya gitu. Kalau cetakan Timur Tengah ini ada hamzahnya. Jadi mad jaiz munfasil, mad tobi'i ketemu hamzah di lain, ini kata pertama, ini gerbong pertama, ini gerbong kedua tuh. Maaf, paham nggak istilah gerbong yang tadi saya jelaskan, Mbak? Paham ya? Nih, ini kan mad tobi'inya ada di sini, hamzahnya di kalimat berikutnya, maka disebut mad jaiz munfasil. Mad itu panjang, jaiz itu boleh dibaca panjang karena tidak nyambung. Beda dengan ini. Kalau ini satu gabungan, mad wajib mutasil. Mutasil itu nyambung tuh, nyambung tuh, nyambung satu rangkaian. Mad wajib mutasil. Kalau ini tidak nyambung, ya wahai ayyuhal ladina, wahai orang-orang yang beriman, gitu. Jadi mad tobi'i di kalimat pertama, di kata pertama, hamzahnya ada di kalimat berikutnya. Gitu. Jadi mad jaiz munfasil, mad tobi'i yang bertemu hamzah tidak nyambung. Munfasil itu kan pisah. Kalau mutasil tadi nyambung. Mad tobi'i ketemu hamzah di lain kalimat, di lain kata kalau bahasa Indonesianya. Gitu. Nah, seperti contoh berikutnya ya. Fiha tuh. Fiha ini kata pertama. Kata pertama dalam bahasa Arab berarti kalimat pertama. Kata karena dalam bahasa Arab sama dengan kalimat. Fiha ini mad tobi'inya. Ketemu hamzah di kalimat berikutnya. Ah, ini hamzahnya abada. Gitu. Karena tidak gabung, maksudnya tidak satu kata, tidak satu kalimat, tidak satu gabungan, maka disebut mad jaiz munfasil. Mad tobi'i ketemu hamzah di lain kalimat. Tapi ini pun salah nulisnya. Harusnya di sini ada hamzahnya. Fiha abada. Di alif ini ada hamzahnya.
Makanya dikatakan mad dhamir bertemu hamzah di lain kalimat. Lain kali. Nah, sebetulnya bisa dipahami kalau mad dhamir ketemu hamzah satu kalimat, bentuk-bentuknya hamzahnya gitu tuh. Ya, nih bentuknya. Ini mad dhamir ketemu hamzah satu kalimat. Tapi kalau mad dhamir ketemu hamzah di lain kalimat, bentuknya begini alif. Tapi harusnya di atas alif ini ada hamzahnya, gitu. Nah, kata Badari, aku bingung, Fahri nggak ngerti. Sebetulnya ada yang gampang. Kalau cetakan Indonesia, ya, tinggal ngomong begini, mad wajib mutasil, mad dhamir ketemu hamzah, ya kan? Tuh. Iya. Kalau mad jaiz munfasil, mad dhamir-nya ketemu alif. Sudah gitu. Ya, benar ini. Tapi sebetulnya secara ilmu nggak benar. Maksudnya kita kan ngajarin orang beda-beda. Yang penting dia ngerti bahwa mad wajib yang atas, mad jaiz yang bawah. Dia ngerti aja deh. Pokoknya soal benernya belakangan. Yang penting dia paham. Oh ini mad wajib, ini mad jaiz. Bener. Yang namanya mad jaiz itu mad dhamir-nya ketemu alif tuh, ketemu alif tuh, ketemu alif. Jadi benar, mad wajib mutasil mad dhamir ketemu hamzah. Mad jaiz munfasil mad dhamir ketemu alif. Benar. Tapi segi keilmuan kurang tepat. Yang benar adalah yang mad wajib mutasil mad dhamir ketemu hamzah satu kalimat. Yang mad jaiz munfasil mad dhamir ketemu hamzah di lain kalimat. Karena ini alif ini sebetulnya hamzah. Ini nulis ini salah. Harusnya ini ada hamzahnya gitu. Nanti lihat di cetakan Timur Tengah. Pasti ada hamzahnya. Jadi cetakan Indonesia rancu. Nggak tahu, saya juga jadi bingung. Jadi karena rancu berarti benar. Benar apanya? Ya supaya gampang mad wajib mutasil mad dhamir ketemu hamzah. Mad jaiz munfasil mad dhamir ketemu alif. Sudah benar. Benar. Tapi tidak benar. Karena tulisannya udah begini. Kan begini tuh. Harusnya kan ini, harusnya di sini inna tuh ya, harusnya nih. Inna harusnya tulisannya. Tuh inna kan mad dhamir bertemu hamzah di kalimat, di lain kalimat tuh. Ini harusnya gitu. Ada hamzahnya di atas ininya tuh. Gitu. Makanya benar mad dhamir ketemu hamzah di lain kata, di lain kalimat. Gitu. Gimana? Pusing ya? Mana dia? Enggak, kalau Rahma pasti enggak. Sama udah pinter. Iya, Pak Ustadz lanjut aja nanti. Kalau ini saya tepam, nanti saya tanya. Nanti saya dengar lah. Ini tanya rekamannya Rahma ya, ulang-ulang. Oke, ada Mbak Rahma juga. Benar. Jadi ya Kenapa? Ya, gini Pak. Kalau misalnya ya Pak, ada bacaan mad jaiz munfasil di akhir kalimat itu Pak. Kalau misalnya, nah itu kita menghentikannya itu tetap menjadi mad jaiz munfasil atau mad wajib Pak? Sebetulnya kalau sudah dimatikan sama aja. Jadi hukum lain misalnya ya. Jaiz munfasil. Nah, umumnya wajib. Jaiz mungkin kalau wajib kan di tengah. Kayak gini. Ya ayyuhalladzin, nggak mungkin berhenti di sini. Tapi kalau ini mungkin mad wajib. Tuh maksudnya gitu pertanyaannya kan. Sama tetap aja walaupun ini hukumnya mad wajib mutasil, hamzahnya nggak dibaca. Sama bina, kecuali nanti binanya kayak tulisannya kayak gini. Binaan tuh ya. Ada kan binaan. Kalau dua gini dibacanya satu. Binaa. Berarti mad wajib mutasil plus ini mad iwad. Dua patah dibaca satu jika dihentikan mad iwad kan. Binaa. Tapi yang kayak gini tetap aja dibacanya ja sama bina gitu. Ujungnya nggak dibaca kalau dihentikan. Tapi kalau mad jaiz munfasil, setahu saya mad jaiz munfasil pasti ada sambungannya. Kecuali kayak gini, qalu bisa aja. Misalkan ini mad jaiz munfasil kan? Qalu boleh bacanya berarti tetap panjang dia. Qalu. Itu menjadi apa, Pak? Tetap mad jaiz munfasil. Oh ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, maksudnya kan bacanya dia tidak sempurna. Tapi oke, mungkin ini qalu sementara mad dhamir baca ini bacanya. Karena tidak nyambung kan. Sama seperti gini ya. Sama seperti khairul lakum kan. Khairul lakum kan idgham bila gunah toh. Iya. Ngerti nggak nih? Khairul ya. Khairul lakum ya. Khairul lakum ya. Nah, khairul lakum kan. Tapi kalau dihentikan kan khairun. Khair tuh. Jadi idhar. Khair.
Kalau disambung baru jadi idgham bila guna. Sama aja. Iya. Ini bisa dikatakan qalu, berarti mad tabi'i. Gitu. Tapi kalau disambung qalu amanna jadi mad jaizmun fasil. Gitu. Pak Ustadz, subhanallah ya. Ya gitu ya. Mad wajib mutasil mazid. Jadi Mbak Nadia kalau sampai saat ini masih belum nyambung, pahami gini aja. Mad wajib mutasil mad tobi ketemu hamzah. Tuh. Ya. Mad jaiz munfasil mad tobi ketemu alif. Bener, udah bener. Tuh. Lihat ya. Ya ayyuhal itu mad tobi ketemu alif. Piha abadani mad tobi ketemu alif. La yaslaha illa ini mad tobi ketemu alif. Yada abi tabat yada abi ini ketemu alif. Fi a ini mad tobi ketemu alif tuh. Inna anzalnahu ini mad tobi ketemu alif. Inna ataina mad tobi ketemu alif. Ku anfusakum ini mad tobi yang kedua ketemu Sabar alif Pak ini. Ustadz, mad tobi ketemu alif ini mad jaid muntasil ya. Munfasil. Munfasil. Ya. Munfasil. Tulisannya gini, munfasil. Munfasil itu tadi. Mun ya, munfasil itu artinya misah. Munfasil. Kalau tadi nyambung, Mad mutasil. tobi ketemu alif ya Pak Ustadz ya. Mad jaiz munfasil. Walaupun yang ketemu alif tadi dikatakannya kurang tepat sebetulnya. Yang tepat mad tobi ketemu hamzah di lain kalimat. Yang benar itu. Tapi kan cetakan Indonesia kan begini fisiknya benar tuh. Mad tobi ketemu alif tuh kan. Mad tobi ketemu alif. Mad tobi ketemu alif. Mad tobi ketemu alif. Itu ya. Gitu. Jadi kalau bingung, karena ini kenapa saya Rahma atau Mbak Nadia berikan seperti ini, tidak semua orang ngerti. Badan itu pelajaran paling susah, paling sulit. Ya kita cari celah, cari yang gampangnya aja lah. Pokoknya mah, Ibu tahu nggak kenapa ini dibaca panjang? Nih Ibu ada alisnya. Gitu aja boleh tuh. Alis ini lebih tipis ya. Tuh. Kenapa? Karena panjang, karena ada alisnya. Yang ada alisnya ini apa? Ya udah nggak tahu Ibu, yang penting panjang aja 5 ketukan. Karena ini panjangnya 2 sampai 5 ya. 2 sampai 5 harokat, 2 sampai 5 ketukan. Atau 1 sampai 2 alif setengah ya. 1 alif. Karena ini 2 sampai 5 harokat ya. Gitu. Tapi kalau 2 sampai 5 dibaca 5 nggak apa-apa. Sama seperti mad wajib tadi. Mad wajib kan harus 5 harokat, 5 ketukan atau 2,5 alif. Gitu. Nah, bedanya nanti kalau kalian membedakan mad wajib mutasil ini lebih tebel ininya, alis ininya nih. Nih mad wajib mutasil, alis-alis ini tebel. Kalau mad jaiz ini agak tipis. Berarti gitu. panjang bacaannya sama saja ya Pak ya, 2 sampai 5. Harusnya beda. Ini kan harus 5. Harusnya ini 5. Ini 5 ketukan. Ini 2 sampai 5. Tapi kan begini istilahnya ya. Kalau zakat itu sudah ada ketentuannya 2,5%. Gitu kan? Jadi kalau 1 juta kita harus mengeluarkan Rp25.000. Tapi kalau sedekah berapa aja? Nah, karena berapa aja, berarti kalau kita mau sedekah 25.000 boleh nggak? Iya Pak, boleh. Boleh. Sama seperti ini logika berpikir. Saya selalu mengembangkan logika berpikir. Ini panjangnya 5 harokat, 5 ketukan. Ini 2 sampai 5. Kalau bingung ya udah ini juga buat 5 nggak apa-apa. Karena 2 sampai 5 begitu. Jadi maksudnya mad itu 2 ketukan boleh, 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh gitu. Boleh kurang. Tapi kalau mad wajib harus 5. Nah, gitu. Karena 5 udah bikin sama aja bikin 5 begitu. Gitu ya. Nanti kalau pengembangan ini kebetulan Mbak Nadia alhamdulillah ada Mbak Rahma, nanti kau bisa nanya lagi. Nanti saya tanya. Gitu ya. Nah, jadi sekali lagi memahami mad far'i, cabang-cabang itu harus dari mad tobi'i dulu. Karena dari mad tobi ketemu hamzah jadilah mad wajib mutasil. Mad tobi ketemu alif jadilah mad jaiz munfasil. Atau bahasa benernya mad wajib mutasil, mad tobi ketemu hamzah 1 kalimat, mad jaiz munfasil, mad tobi ketemu hamzah di lain kalimat. Gitu. Pusing ini pusing, tapi nanti diulang-ulang, kau ulang-ulang terus kau dibantu Rahman nanti ya, karena Rahman belajar. Yang ketiga adalah mad arid disukun. Mad arid disukun sama tuh, mad arid disukun ialah mad tobi'i juga. Jadi kalau kau nggak ngerti mad tobi'i, susahlah memahami. Mad tobi'i diiringi menghadapi 1 huruf hidup. Tidak lebih dari 1 dalam 1 kalimat. Huruf pengiring tersebut mati bila dihentikan. Nah, ini baca ini bingung. Kalau orang dulu apa sih Pak Ari nggak ngerti? Karena ini bahasanya bahasa gitu, bahasa baku. Mad arid disukun ialah mad tobi'i diiringi
atau menghadapi satu huruf hidup tidak lebih dari satu dalam satu kalimat. Huruf mengiring tersebut mati. Bila dihentikan diwakafkan panjangnya 2 sampai 6 harokat. Ini bingung. Kalau bahasa saya gampang. Mad ari disukun adalah mad tobi ketemu satu huruf hidup dihentikan. Gampang. Ya, gitu. Jadi yang namanya mad ari disukun, kita harus lihat dulu ada mad tobi enggak di situ. Nih contohnya ya. Kalau nggak kecontoh belum ngerti. Nih ya. Jadi bahasa buku memang begitu. Saya sederhanakan, kok Pak Ari bisa tahu seperti itu ya dari pengalaman ya, dari banyak baca buku. Nih lihat ya Mbak Nadia ya, Mbak Rahma sudah ngerti. Nanti kau tanya nih ya, nih Alkitabu. Ada matobinya nggak Rahma? Nadia, Rahma pasti ngerti. Alkitabu, ada matobinya nggak? Tak ada Pak Ustadz. Hah? Tak ada. Alkitabu. Oh iya alnya. Kok alnya matobi? Alkitab. Oh. Ta Pak Ustadz. Ini matobi itu. Ya. Alkitabu. Nah, karena matobi ketemu satu huruf hidup tuh, ya. Kata Alkitabu. Karena matobi ketemu satu huruf hidup yang dibaca mati, bukan dimatikan hurufnya, tetap hidup, tapi dibacanya seperti ada sukun. Alkitabu dihentikan jadi Alkitab. Itulah mad ari disukun. Jadi mad ari disukun itu matobi ketemu satu huruf hidup yang dibaca mati. Bukan hurufnya dimatikan. Tandanya bukan. Tandanya tetap ini tandanya. Cuman dibacanya seperti mati. Seperti sukun. Alkitab. Itulah mad ari disukun. Dengan kata lain mad ari disukun itu mad panjang aridoh baris yang berganti jadi sukun. Mad panjang aridoh baris. Lis sukun yang berubah menjadi sukun dalam bunyi. Sekali lagi, bukan dalam tulisan. Ini kan Alkitabu ini dibacanya tuh jadi gini. Dibaca ini. Alkitab. Bukan ditulisnya. Ditulisnya tetap ini. Sekarang, kitabun ada matobinya enggak? Ada Pak Ustadz. Tak. Mana? Tak ya. Karena matobinya ketemu satu huruf hidup yang dibaca mati, kitabun jadi kitab, maka hukumnya menjadi siapa nama saya? Mat Arid Lisukun. Mas Ari digang sukun, Mat Ari disukun. Nih ya, kitabun jadi kitab. Apakah ini sukunnya ada di tulisan? Sukunnya tak ada Pak Ustadz. Tak ada, hanya ada dalam bunyi gitu ya. Kayak ini al-alimi, al-alimu, al-alima. Dihentikan jadi al-alim tuh. Matobi ketemu satu huruf hidup dibaca mati, bukan dimatikan ya. Tanda ini bukan dimatikan, dibaca mati. Karena dibaca sukun, maka menjadi mad ari disukun. Mad ari disukun adalah matobi ketemu satu huruf hidup yang berhenti dibaca mati. Al-alimu jadi al-alim. Alimun ada matobinya enggak? Alimun ada Pak Ustadz. Mana matobinya? Lamnya. Li ya, lamnya. Karena dibaca mati jadi sukun, maka jadi mad ari disukun. Itu. Al-ghafuru, ghafuri. Ini kalau dihentikan jadi apa? Al-ghafur. Apa hukumnya? Mat ari disukun. Kenapa mad ari disukun? Mas Ari digang sukun kenapa? Matobi ketemu satu huruf mati, satu huruf hidup yang dibaca mati, yang dibaca mati ya. Yang bukan tandanya dimatikan, dibacanya dimatikan. Huruf hidup. Gitu dibaca. Dibaca tapi apa ya Pak Ustadz? Dimatikan lah, dibaca sukun lah ya, mati kan. Tanda sukun itu ini tanda mati sukun. Kayak ghafurun, ghafurin. Kalau dibaca mati jadi ghafur, maka jadi mad ari disukun. Karena matobi ketemu satu huruf hidup dihentikan. Rahma barangkali mau bertanya atau mau mengembangkan silakan. Iya Pak, sudah Pak, terima kasih. Enggak ini. Paham ya, ini gampang ya. Jadi orang kadang-kadang bingung. Matobi bertemu satu huruf hidup dimatikan. Bukan dimatikan tandanya ya. Dimatikan tuh bunyi dalam membunyikannya. Karena dalam Al-Quran itu apapun barisnya semua jadi sukun. Semua jadi sukun kecuali dua patah. Itu yang jadi mad iwad. Misalnya kabirin, kabirun, kabiro, kabiri, kabiro, kabiri, kabiru. Tetap aja kabir.
Kecuali kabiron, itu yang jadi mad iwad, 2 patah dibaca 1. Apapun tandanya. Apapun tandanya selain patah 2, jika dihentikan menjadi mati, menjadi sukun. Bunyinya ya, bukan tandanya. Tandanya tetap. Itu mad arid disukun. Iya. Nah, bila tidak dihentikan, tidak jadi mad arid disukun. Tetapi mad tobi aja. Alimu, linya mad tobi, munnya kosar. Kalau tidak dihentikan. Tapi kalau dihentikan, jadi syaratnya mad arid disukun, harus ada mad tobi'i yang ketemu 1 huruf dihentikan. Dan terjadinya kalau dihentikan. Kalau nggak dihentikan, nggak jadi. Begitu ya. Nanti pengembangan ke Mbak Rahmah ya, Mbak Andal. Ini kalian ini diuntungkan ya, alhamdulillah. Mbak Rahmah mau gabung di sini, dia biar dapat ijazah. Mad badal, yaitu mad terjadi pada hamzah dengan memakai tanda baris tegak terlentang. Dinamai mad badal, mad pengganti. Karena baris yang tegak terlentang di sana adalah pengganti daripada hamzah. Misalnya, Rahmah sama Nadia datang ya. Ada apa Pak Hari? Saya mau syukuran. Syukuran apa? Alhamdulillah saya diberikan kesempatan umur. Nah, ulang tahun bukan, syukuran aja. Bahwa Allah mempercayai saya masih hidup. Nah, kata Rahmah, Nadia, gue nggak bisa datang. Kau aja yang datang. Kenapa? Aku ada halangan. Ya udah. Nah, Nadia datang ke saya. Pak Hari, Rahmah nggak bisa datang. Oh ya nggak apa. Kenapa? Ada halangan. Ini misalnya ini contoh aja ya. Ini kado dari aku, kata dia. Ini kado dari Rahmah. Misalnya ya, saya enggak ini. Ini saya tanya, Rahmahnya datang enggak ke saya? Ulang tahun. Enggak. Tapi kadonya datang? Datang. Atau amplopnya datang kayak gitulah sepertinya. Seperti kita diundang sama tetangga, kadang ada satu dan lain hal, kita nggak bisa, kita titip amplop. Aku nggak bisa kondangan, ini titip ya. Ini udah kasih nama, ini Ari. Aku nggak datang. Nggak, walaupun nggak datang tetap datang. Itu badal gitu. 2 dibuat 1. Atau yang gampang contohnya adalah seperti berhaji. Ibadah apapun sebetulnya tidak ada badal-badalan. Maksudnya yang namanya sholat, seseorang harus sholat. Kecuali puasa dan haji gitu ya. Nah ini badal. Mad badal ini nih 2 patah dibaca 1. Jadi kita berangkat untuk mengatasnamakan ibu kita. Itu badal, menggantikan. Ini dua hamzah dibuat 1. Asalnya adamu jadi adamu tuh. Mana jadi mana. Orang Arab nggak mau susah-susah gini. Damu, manu itu. Ini mad badal. Mad badal yang gampangnya adalah baris berdiri adanya di alif. Tapi ini cetakan Indonesia. Kalau cetakan Timur Tengah nanti tetap kayak gini tuh. Mad badal tuh. Karena ini alif, ini patah, ini ada gitunya. Jadi nanti nyari domah berdiri di cetakan Indonesia, iya domah berdiri. Di cetakan Timur Tengah nggak ada domah berdiri, adanya domah setelah domah, tapi ada iya kecil, ada waw kecil gitu. Seperti kasroh, lahi. Ini cetakan Indonesia ada. Tapi cetakan Timur Tengah nyari yang kayak berdiri gini nggak ada. Adanya kasroh, setelah kasroh ada ya kecil gitu. Sama cuman beda tandanya aja. Iya. Tuh mad badal. Ya. Ini mad badal, baris berdiri adanya di alif, oke lah. Tapi nanti lain kalau mad badal kalau seperti ini. Ini bukan mad badal, ini mad asli. Jannatun maliki zalika, ini mad asli. Itu ya, baris berdiri ada jadi alif di awal. Umumnya seperti itu. Walaupun ada mad badal ada hal lain juga, tapi umumnya seperti itu. Saya aja kadang-kadang membedakan mad badal dengan mad asli. Kadang-kadang mad badal tuh suka pusing, suka banyak hal, apalagi cetakan Indonesia. Tapi yang gampang pokoknya mah ada yang berdiri panjang aja dah begitu. Ada pertanyaan sampai 4 dulu nih. Berat kalau menjelaskan ini, nanti kau ambil lagi ajak Mbak Rahmah ya. Karena ada 13. Setelah ini kan mad badal. Setelah mad badal ini gampang nih, satu lagi ya. Karena saya harus pergi juga. Oke, nih. Ya. Ini mad iwad. Mad iwad adalah terjadi bila ujung kalimat yang berbaris patah 2, patah tanwin dihentikan panjangnya 2 harokat. Aliman dihentikan jadi alima. Hakiman hakima, rahiman, rahima. Tuh, 2 patah dibaca 1 jika dihentikan. Tapi tidak terjadi pada tamar butoh. Solatan, solatin, tetap aja solah. Ini yang dikatakan tadi kan kau ditanya sama Mbak Wanti, apa tamar butoh? Tamar butoh itu tak yang ada pada hadomir. Ya,
Ini kan ha, ini ha aslinya. Karena dikasih titik 2, berubah hanya menjadi ta. Tapi ta ini kalau dihentikan jadi sholah, jadi kembali kepada ha lagi. Rahmatan jadi rahmah. Pertanyaannya, apa itu madiwad? Madiwad 2 patah dibaca 1 jika dihentikan. 2 patah dibaca 1 ini. 2 patah dibaca 1 jika dihentikan. Panjangnya sama seperti mad tabi'i. Alima, hakima, rahima. 2 patah dibaca 1 jika dihentikan itu madiwad. Terjadi pada semua huruf kecuali pada ta marbutoh. Ta marbutoh tidak terjadi madiwad. Itu kosar aja, sholah, bahkan jadi mad arid disukun nanti. Karena mad tabi'i ketemu satu huruf hidup dihentikan. Kalau di sini mad arid disukun. Oh ini rahmah, tanya jadi ha. Tuh, nanti ke sini. 5 dulu, nanti pertemuan berikutnya ke 6 ke sana sampai. Iya Pak Ustaz. Ada pertanyaan Mbak Rahmah, Mbak Nadia? Enggak, Pak. Alhamdulillah karena kalian pada pintar semua. Kalau Mbak Nadia masih bingung nanti dijelasin. Ini kan ada captionnya ya. Ini tolong diulang-ulang nanti. Saya dengar ulang-ulang lah Pak Ustaz. Di grup. Nanti kalau kurang paham saya hubungi Mbak Rahma ya Mbak. Enggak, bukan Mbak dengar. Rahma selalu ini. Bukan dengar ya. Dengar. Iya Pak Ustaz. Iya sama. Ya, nanti ini Mbak Rahma ini tolong kan captionnya ada nih. Tolong di screenshot ini kayak gininya. Nanti kau jelasin di grup. Nah inilah. Jadi kau tidak akan kesalahan apa yang kau jelaskan. Tapi ada yang namanya ilmu kadang-kadang berkembang. Kadang-kadang, oh nggak ngerti ya, tinggal nanya aja gitu. Kadang-kadang Pak Adi sudah ngejelasin tapi masih bingung. Tapi nanti dijelasin lagi. Kayak ini nih ya, nih mad lazim musaqal kalimi sama aja mad tabi'i ketemu huruf bertasydid tuh. Panjangnya jadi 6 harokat 3 alif. Tuh ya, nih. Gampang sebetulnya kalau belajar. Kalau ngerti apa itu dasarnya mad tabi'i itu. Kalau mad lazim musaqal kalimi itu apa? Mad tabi'i yang diiringi oleh huruf yang bertasydid. Ini bahasanya agak pusing. Yang gampang mad tabi'i ketemu huruf bertasydid, mad tabi'i ketemu huruf bertasydid. Syaratnya yang mad tabi'i ketemu huruf bertasydid itu ada alis di mad tabi'inya tuh. Kenapa memang Pak Ari? Ya ada, mad tabi'i tidak dibaca panjang. 5 hal. 1 ketemu alif lam komariah, ketemu alif lam samsiah, ketemu lapad Allah, ketemu huruf bertasydid, ketemu huruf mati. Tuh, mad tabi'i tidak dibaca panjang kalau ketemu huruf bertasydid. Yang tidak ada alis ininya. Tapi yang ada alisnya justru asalnya 1 alif, panjangnya menjadi 6 asalnya 1 alif menjadi 3 alif atau 6 harokat. Catatannya yang mad tabi'i ketemu huruf bertasydidnya ada alisnya. Itu yang menjadi mad lazim musaqal kalimi. Ada Pak Adi nanti mad tabi'i yang ketemu huruf bertasydid nggak panjang banyak di Quran. Ya, yang ketemu huruf bertasydid yang tidak ada alisnya. Sampai sini dulu ya. Nanti 6 lah. Nanti dibaca lagi. Nanti kau ambil kelas lagi ya, Mbak Nadia ajak Mbak Rahma ya. Iya. Biar kalian pintar semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.